Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia dengan NIM 220804501050, kelas BKC angkatan 2020. Nah, kali ini saya ingin mengerjakan tugas mata kuliah Teori Kepribadian UTS Teori Kepribadian. Nah, dalam video ini saya ingin menjelaskan dua topik. Yang pertama Sigmund Freud dan yang kedua Edward Spencer. Nah, adapun yang akan saya bahas mengenai biografi, konsep dasar, struktur kepribadiannya, dan pribadi sehat dan tidak sehat. Baik, yang akan saya bahas yang pertama Edward Spencer. Edward Spencer adalah tokoh utama aliran psikologi dan oleh banyak ahli dianggap sebagai juru bicara aliran kerohanian. Edward Spencer adalah guru besar ilmu filsafat dan ilmu pendidikan di universitas-universitas seperti Leipzig, Berlin, dan Tübingen. Spencer lahir di Berlin pada tanggal 27 Juni 1882 dan meninggal di Tübingen pada tanggal 17 September 1963. Nah, beliau adalah seorang mahasiswa dari Wilhelm Dettel dan juga seorang tokoh utama aliran psikologi yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan kerohanian. Karya utamanya yang memperoleh kepribadian manusia ini adalah Lebensformen, Psikologi und Ethik der Personalität. Nah, baik, selanjutnya pokok-pokok pikiran Spencer mengenai kepribadian manusia. Yang pertama, dua macam roh Geist. Nah, Spencer membedakan adanya dua macam roh atau Geist, yaitu yang pertama roh subjektif atau roh individual. Nah, subjektif ini yaitu yang terdapat pada manusia masing-masing atau individual. Roh ini merupakan struktur yang bertujuan. Roh individual merupakan struktur karena roh individual itu harus dapat dipahami kalau dapat ditinjau sebagai anggota daripada struktur yang lebih tinggi, yaitu kebudayaan. Nah, roh individual ini bertujuan untuk mencapai dan menjelmakan nilai tertentu. Karena itu juga hanya dapat dipahami dengan jalan memahami sistem nilai-nilai. Yang kedua, roh objektif atau roh supra individual atau dengan kebudayaan. Nah, ini roh seluruh umat manusia yang dalam konkretnya merupakan kebudayaan yang telah terjelma dalam berkembang selama berabad-abad bersama-sama manusia-manusia dan individual. Nah, yang terakhir, hubungan antara roh subjektif dan roh objektif. Roh subjektif dan roh objektif sangat berhubungan secara timbal balik. Roh subjektif atau roh individual yang mengandung nilai-nilai yang terdapat pada masing-masing individu dibentuk dan dipupuk dengan acuan roh objektif. Individu tidak dapat mengelak atau melepaskan diri dari pengaruh roh objektif. Dalam roh objektif juga tidak dapat dipisahkan dari roh subjektif atau roh individual, sebab individual yang dari abad ke abad menciptakan nilai budaya itu. Nilai-nilai budaya akan lenyap jika sekiranya manusia-manusia sebagai individu tidak mendukung serta menghayatinya. Karena itu, bagaimanapun juga dalam saling berhubungan antara roh subjektif dan roh objektif tetap primer dan roh objektif tetap sekunder. Manusia menerima kebudayaan yang telah ada dan mengembangkan kebudayaan itu dengan penciptaan-penciptaan baru. Jadi, manusia sebagai pendukung roh subjektif dalam hubungan dengan kebudayaan tetap tempat dia ada. Nah, adapun lapangan-lapangan hidup, kebudayaan atau kultur oleh Spencer dipandang sebagai sistem nilai-nilai, karena kebudayaan itu tidak lain adalah kumpulan nilai-nilai kebudayaan yang tersusun atau diatur menurut struktur tertentu. Kebudayaan sebagai sistem atau struktur nilai-nilai ini oleh Spencer
digolong-golongkan menjadi 6 lapangan nilai atau Wertegebieten. Keenam lapangan ini atau lapangan kehidupan masih dikelompokkan lagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama, lapangan-lapangan nilai yang bersangkutan dengan manusia sebagai individu yang meliputi 4 lapangan, yaitu lapangan pengetahuan atau ilmu teori, yang kedua lapangan ekonomi, lapangan kesenian, dan lapangan keagamaan. Nah, yang kedua, nilai yang bersangkutan dengan manusia dengan anggota masyarakat. Lapangan nilai ini mengangkut manusia dengan kekuatan cinta atau Mitderliebe, dan cinta akan kekuasaan atau Liebesumach. Kelompok ini mencakup 2 nilai, yaitu lapangan kemasyarakatan dan lapangan politik. Jadi menurut Spenger, dalam kebudayaan itu terdapat adanya 6 macam lapangan nilai atau yang disebut kehidupan Lebensformen. Nah, baik, selanjutnya tipologi Spenger. Ada 6 tipe manusia. Yang pertama, manusia teori. Tipe manusia ini merupakan intelektual sejati, manusia ilmu, dan tujuan perbuatannya ingin mencapai kebenaran dan hakikat dari benda-benda. Manusia tipe ini menetapkan peranan dominan dari kondisi atau pikiran sebagai dasar dalam melakukan aktivitasnya. Nah, manusia teori adalah manusia yang berdasarkan tindakan atas dasar nilai-nilai teoritis atau ilmu pengetahuan. Banyak motif hanya semata-mata untuk ilmu pengetahuan tanpa mempersoalkan faedah atau hasilnya. Bagi orang-orang, tipe teori berlaku semboyan. Nah, tujuan yang dikejar hanya ilmu pengetahuan yang bersifat objektif, sedangkan segi lain seperti keindahan dan moral diabaikan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya jika ada seseorang ayah yang termasuk tipe manusia teori, maka dia akan mengamuat bercanda dengan anak-anaknya adalah suatu perbuatan yang membuang waktu dan menghambat studinya. Nah, yang kedua, manusia ekonomi. Manusia ekonomi adalah manusia yang aktivitasnya atas dasar nilai-nilai ekonomi, yaitu prinsip untung rugi. Mereka selalu kaya akan gagasan-gagasan yang praktis dan kurang memperhatikan bentuk tindakan yang dilakukan, karena perhatian utamanya tertuju pada hasil dari tindakan tersebut. Sikap jiwanya yang praktis ini memungkinkan dia dapat mencapai banyak hal dalam hidupnya. Adapun ciri-ciri manusia ekonomi, yang pertama, melihat segala sesuatu dari manfaatnya. Yang kedua, senang bekerja. 3, senang mengumpulkan harta. Yang keempat, agak kikir. Yang kelima, bangga dengan hartanya. Yang ketujuh, bersikap egosentris, yang lebih mementingkan kepentingan diri sendiri. Dan yang ketujuh terakhir, mengejar kekayaan untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya yang ketiga, manusia estetik. Manusia tipe ini menghayati kehidupan seakan-akan tidak sebagai pemain tetapi sebagai penonton. Orang dengan tipe ini menghayati dengan 2 cara, yaitu impresiomatik yang pasif dan yang aktif mewarnai kesan yang diterima dengan subjek aktivitasnya. Manusia tipe ini mempunyai kecenderungan individualisme. Manusia tipe ini kurang bisa menghadapi tuntutan praktis dalam kehidupannya dan lebih mementingkan keindahan. Yang keempat, manusia agama. Nilai yang paling tinggi pada manusia tipe ini adalah pencarian terhadap nilai tertinggi daripada kebendaan hidup di dunia. Pandangan mereka bahwa dirinya hanyalah bagian kecil dari suatu totalitas yang besar. Nah, pencarian keselarahan bagi kehidupan rohanian akan antara pengalaman batin dengan arti hidup dan mencari kuasa prima adalah dasar perilakunya. Nah, yang kelima,
manusia sosial. Hal yang menonjol pada manusia tipe ini adalah besarnya kebutuhan dan resonansi dari sesama manusia, makhluk hidup, dan bersama dengan orang lain, dan mengakibatkan diri untuk kebahagiaan bersama. Cinta terhadap sesama, baik secara individu maupun secara sosial. Inilah nilai tertinggi yang mendasari pandangan. Nah, dan yang terakhir ada manusia politik. Dorongan yang ada pada dalam tipe ini adalah mengejar kekuasaan dan berkuasa atas manusia lainnya. Nah, orang lain bagi manusia tipe ini hanyalah sebagai objek kekuasaan. Perwujud dari sikap politik ini bisa berupa keinginan untuk lepas dari kekuasaan orang lain, bebas dari paksaan dan tuntutan otoritas. Nah, seringkali bisa terjadi memanipulasi keadaan demi suatu tujuan politik yang berselubung. Hal ini sering menyulitkan untuk membedakan suatu tingkah laku pada didasari oleh nilai sosial dan nilai politik. Nah, baik, keenam tipe yang telah disebutkan di atas tadi hanya di dalam teori dan tidak ada kita jumpai dalam kehidupan nyata. Karena dalam kehidupan nyata yang bisa kita jumpai justru kombinasi dari tipe-tipe tersebut. Misalnya manusia yang memiliki kombinasi tipe teori dan tipe keagamaan, atau manusia yang memiliki kombinasi tipe teori dan tipe ekonomi. Tetapi ada juga yang memiliki kombinasi lebih dari 2 tipe. Baik, selanjutnya kepribadian sehat dan tidak sehat. Nah, yang pertama, kepribadian yang sehat. Adapun kepribadian yang sehat, yang pertama dapat menilai diri sendiri secara realistis maupun mampu menilai diri sendiri apa adanya dan jujur tentang kelebihan dan kekurangan secara fisik, pengetahuan, bahkan keterampilan dalam sebagainya. Nah, yang kedua, mampu menilai situasi dan kondisi secara realistis dan baik, mampu menghadapi situasi atau kondisi kehidupan yang dialaminya dengan realistis, dan mampu menerima secara wajar dan tidak mengharapkan kondisi kehidupan itu sebagai sesuatu yang sempurna di mata orang lain. Yang ketiga, mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistis. Ini dapat menilai keberhasilan yang diperolehnya dan reaksinya secara rasional, tidak menjadi sombong dan tidak angkuh apabila memperoleh prestasi yang cukup tinggi atau kesuksesan hidup yang baik. Jika mengalami kegagalan dan dia tidak akan mengalami frustasi yang berlebihan, tetapi dengan sikap optimis dan lebih tenang. Yang keempat, memiliki kepribadian bertanggung jawab, yakni dengan kemampuan dirinya sendiri bahwa ia dapat mengatasi masalah kehidupannya sendiri, tentunya dengan usaha dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemandirian mempunyai sifat mandiri dari dalam diri sendiri, baik dari pola pikir, cara bertindak, cara ia mengambil keputusan, mengembangkan dan mengarahkan diri, dan dapat menyesuaikan dirinya sendiri sesuai dengan norma yang berlaku di dalam lingkungannya. Yang kelima, dapat mengendalikan emosinya sendiri. Nah, merasa nyaman dan tenang dengan emosinya, bisa mengontrol diri dalam menghadapi situasi diri dengan frustasi, depresi maupun stres dengan kegiatan yang positif dan tidak merusak. Yang keenam, berorientasi tujuan. Nah, ini dapat menentukan tujuan dalam aktivitas yang dilakukan sehari-harinya berdasarkan pertimbangan dari dalam dirinya yang sudah dipikir ulang dengan matang. Tidak ada paksaan dalam apapun dari luar dan berupa mencapai tujuan sendiri dengan cara mengembangkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimilikinya. Yang ketujuh, berorientasi keluar atau ekstrovert. Nah, bersifat respek atau peduli, memiliki sikap empati terhadap orang lain, mempunyai sikap peduli terhadap situasi maupun masalah yang ada di lingkungan.
Ini bersifat fleksibel dalam pola pemikirannya, menghargai sesama, dapat memberikan rasa nyaman terhadap orang lain, dan tidak membiarkan dirinya sendiri dimaafkan oleh orang lain. Nah, yang ke-8 itu penerimaan sosial. Baik, selanjutnya kepribadian yang tidak sehat. Yang pertama, mudah marah atau tersinggung. Kedua, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan. Yang ketiga, sering merasa tertekan atau stres, depresi. Yang keempat, memiliki sikap yang kejam serta suka mengganggu orang lain, yang mempunyai usia lebih muda atau juga kepada binatang. Nah, yang kelima, tidak mampu untuk menghindari dari perilaku yang tergolong menyimpang meski telah dihukum atau diperingati. Yang keenam, kebiasaan berbohong. 7, bersikap memusuhi semua bentuk orientasi. 8, senang mengkritik atau mencemooh orang lain. Sulit tidur, kurang memiliki rasa tanggung jawab, dan lebih sering sakit kepala walaupun penyebabnya tidak dari faktor yang bersifat organis. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai Edward Spencer. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai Sigmund Freud. Baik, selanjutnya mengenai Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir pada 6 Mei 1856 di Freiburg, Moravia yang terletak di kerajaan Austria, sekarang berganti nama menjadi Republik Ceko. Dirinya merupakan anak dari Jacob Freud dan Amalia Nathanson. Nah, mengalami kesulitan ekonomi, keluarga Sigmund Freud kerap berpindah-pindah tempat tinggal untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Nah, mereka awalnya menetap di Leipzig, Jerman, sebelum akhir pindah lagi ke Wina, Austria. Nah, di sana Amalia melahirkan 5 anak, yaitu Rosa, Maria, Adolphine, Paula, dan Alexander. Sejak kecil, Sigmund Freud sudah menunjukkan potensi besar sebagai ilmuwan di usianya yang ke-9 tahun. Dirinya memasuki sekolah menengah pertama bernama Leopold Seder komunal dan dianggap sebagai salah satu siswa paling berbakat di angkatannya. Nah, Sigmund Freud kecil juga suka membaca dan menyukai literatur. Dirinya diketahui menguasai dengan lancar setidaknya 8 bahasa di Eropa seperti bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Spanyol, Italia, bahasa Ibrani, Latin, dan bahasa Yunani. Nah, Sigmund Freud wafat pada tanggal 23 September 1939. Nah, baik, teori kepribadian menurut Sigmund Freud ada 3 komponen yang membentuk kepribadian seseorang, yaitu id, ego, dan superego. Nah, ego adalah keadaan sadar, id adalah ketidaksadaran, dan superego adalah kerangka moral yang atau etika yang mengatur bagaimana ego beroperasi. Nah, yang pertama, id. Id adalah komponen kepribadian yang primitif atau naluriah. Id adalah bagian dari ketidaksadaran yang berisi semua dorongan dan impuls, termasuk apa yang disebut libido, sejenis energi seksual umum yang digunakan untuk segala sesuatu, mulai dari naluri, bertahan hidup, hingga apresiasi seni. Ia juga agak keras kepala karena ia hanya menanggapi apa yang disebut Freud sebagai prinsip kesenangan, atau jika terasa enak lakukanlah dan tidak ada yang lain. Nah, baik, yang kedua, ego. Ego adalah satu-satunya bagian dari kepribadian sadar. Itulah yang disadari orang ketika mereka berpikir tentang diri mereka sendiri, dan itulah yang biasanya mereka coba proyeksikan kepada orang lain. Ego berkembang menjadi perantara antara id yang tidak realistis dan dunia nyata eksternal. Ini adalah komponen pengambilan keputusan dari kepribadian. Idealnya ego bekerja dengan akal, sedangkan id kacau dan tidak masuk akal. Nah,
ego. Nah, yang ketiga, terakhir, superego. Superego adalah bagian dari ketidaksadaran yang merupakan suara hati nurani atau melakukan apa yang benar. Nah, dan sumber kritik diri ini mencerminkan nilai-nilai moral masyarakat sampai taraf tertentu. Seseorang terkadang sadar akan moralitas dan etikanya sendiri-sendiri, tetapi superego berisi sejumlah besar kode atau larangan yang dikeluarkan sebagian besar secara tidak sadar. Nah, fungsi superego adalah untuk mengontrol impuls terutama yang dilarang oleh masyarakat, seperti seks dan agresi. Ini juga berfungsi membujuk ego untuk beralih ke tujuan moralitas daripada hanya moralitas dan berjuang untuk kesempurnaan. Baik, selanjutnya kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran: sadar, prasadar, dan tidak sadar. Nah, pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktural yang lain, yakni id, ego, dan superego. Nah, adapun tingkat kehidupan mental yang pertama, sadar. Tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental atau pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk kesadaran atau kesadaran. Nah, yang kedua, prasadar. Prasadar disebut juga ingatan siap atau avalia memori, yakni tingkat kesadaran yang memiliki jembatan antara sadar dan tidak sadar. Nah, pengalaman yang tertinggi tertinggal oleh perhatian semula disadari tetapi kemudian tidak lagi dicermati akan ditekankan berpindah ke daerah prasadar. Nah, yang ketiga, tak sadar atau ketidaksadaran. Tak sadar adalah bagian paling dalam dari struktur kesadaran dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Secara khusus, Freud membuktikan bahwa ketidaksadaran bukanlah abstrak hipotetik, tetapi itu adalah kenyataan empiris. Nah, kesadaran itu berisi insting, impuls, dan drives yang dibawa sejak lahir, dan pengalaman-pengalaman traumatik atau biasanya pada masa anak-anak yang ditekankan oleh kesadaran dipindah ke arah tak sadar. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai Edward Springer dan Sigmund Freud. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.